Lah teman-teman, video kali ini mungkin lebih santai karena gue cuman pengen ngerangkum video-video yang udah gue bikin sebelumnya. Gue tuh nggak akan memberikan kalian materi based on research yang dalam dengan data dan fakta seperti biasanya. Gue cuman pengen ngerangkum dan agar video ini tuh ringan aja. Dan ini juga akan berdampak di mana kalian tuh pada akhirnya bisa memiliki pandangan apakah kalian tuh masih percaya dengan doktrin dan propaganda yang kalian dapatkan sejak kalian kecil, atau kalian tuh pada akhirnya akan mulai berpikir dan bisa mengkritisi bahwasanya doktrin ini atau propaganda ini tuh udah nggak relevan di era sekarang atau bahkan di masa depan. Jadi kalian tuh bisa banget gitu untuk pada akhirnya memiliki pandangan yang berbeda dari orang lain, dan itu sah saja. Setiap orang tuh punya pendapatnya sendiri, semua orang punya perspektifnya sendiri. Jadi buat kalian yang mungkin akan membagikan pendapat kalian, kalian bisa tulis di kolom komen dan jangan lupa juga untuk subscribe agar channel ini tuh bisa berkembang dan kita juga bisa berkembang secara wawasan dan narasi-narasi yang bisa dibuatkan antitesisnya. Oke, di materi pertama, aku tuh pengen ngerangkum ya soal kenapa sekolah itu scam. Pertama, guru itu adalah esensinya kan digugu dan ditiru. Jadi apa yang akan kalian gugu dan apa yang akan kalian tiru ketika salari dari guru kalian itu, kalau yang PNS 2, 3 sampai 5 juta. Sedangkan yang honorer mungkin lebih parah. Apa yang kalian expect dari guru kalian yang eh, memiliki pendapatan sekecil itu gitu. Itu bahkan untuk keluarga mereka aja itu kurang, dan kalian expect mereka akan memberikan kalian pendidikan yang bagus. Ya, I don't think so. Cuman begini, masalahnya adalah bahwasanya sekolah itu tuh eh, memang dibentuk untuk membuat kita itu menjadi pekerja. Gimana kalau kalian tuh ngerti ya, contoh kalian tuh SMK ada yang namanya program PKL, itu selama 3 bulan atau 6 bulan kalau era sekarang ya mungkin. Itu kan kalian tuh udah dididik menjadi pekerja. Dan ironisnya ya, ini kalau boleh saya gambarkan, kalian tuh disuruh PKL, kalian disuruh mencari pekerjaan tanpa bayaran. Mungkin kalian cuma dapat uang makan yang nggak seberapa. Itu kan seperti apa ya, ibaratnya tuh kita tuh dijadikan korban oleh praktik perbudakan. Memang betul itu tuh akan bermanfaat di kemudian hari, betul, saya setuju. Setidaknya kalian tuh tahu itu dunia kerja itu seperti itu. Tapi apakah kalian tuh akan paham bahwasanya dunia kerja itu nggak kayak orang PKL. Dunia kerja itu kejam, dimana kalian tuh bisa disikut kiri kanan. Kalian tuh eh, ketika kalian bekerja akan ada orang yang selalu cari muka dengan atasan, yang itu akan membuat kalian tuh menjadi tersingkir. Kan di PKL kan nggak ada, kalian cuma tahunya contoh ketika kalian tuh eh, jurusannya misalnya tata boga, atau kayak saya lah jurusannya multimedia. Nah kalian tuh cuma tahunya tuh eh, ngedesain atau bikin eh, vektor gitu dengan Corel Draw atau Photoshop. Tapi esensi dari pekerjaan itu sendiri kalian tuh nggak dapatkan, bahwasanya di dunia kerja itu tuh kejam loh. Ada loh orang tuh yang sampai relasi ke kiri kanan cuman buat dia tuh naik jabatan, cuman biar dia tuh naik gaji. Kalian kan ngertinya cuman oh Corel tuh kayak gini, cara mengerjakannya seperti ini. Ya betul, itu memang berguna, tapi seberguna apa? Karena faktanya adalah bahwasanya banyak loh orang tuh yang eh, pekerjaannya dengan jurusan semasa sekolahnya itu tuh nggak sinkron. Contoh saya lah, saya tuh sekolah jurusan multimedia. Saya juga teknologi antusias gitu. Saya tuh sangat berantusias dengan namanya teknologi AI dan device lah, baik PC maupun handphone. Saya tuh akan selalu update ilmu-ilmu tentang teknologi. Tapi faktanya adalah saya tuh kerja di F&B, dan juga saya tuh coba untuk membangun konten. Setidaknya sedikit nyambung lah. Saya juga nyambi jadi ojek online. Jadi saya tuh
Betul, keluarga saya itu menengah, jadi bukan yang kiri-kiri banget itu. Bapak saya itu punya mobil, punya. Ibu saya juga kerja gitu, gajinya gede lah, 5 juta. Tapi saya tuh harus struggle, di mana saya tuh memiliki impian yang besar. Dan kita balik lagi ke topik ya, bahwasanya kenapa sih sekolah itu adalah scam? Alasannya adalah banyak loh, sebenarnya pelajaran tuh yang salah. Seperti contoh lah, contoh paling gampang tuh dari pelajaran sejarah. Kita kan diajarkan bahwasanya Indonesia itu merdeka karena perjuangan para pahlawan menggunakan bambu runcing gitu. Secara nalar tuh itu nggak masuk akal gitu. Gimana kalian tuh bisa melawan senapan mesin dengan bambu runcing? Gimana kalian tuh bisa melawan pesawat bomber dengan bambu runcing? Gimana kalian tuh bisa melawan kapal perang dengan bambu runcing? Jadi kita tuh merdeka ya. Nah, itu karena Little Boy dan Fat Boy itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Di mana saat itu pada akhirnya Jepang menyerah dan konspirasinya ya itu dilakukan Amerika karena Amerika tuh melihat potensi dari Freeport di Papua. Jadi Amerika tuh tidak memperbolehkan Belanda untuk melakukan agresi militer lebih lanjut ke Indonesia. Dan uniknya ya, kalau kalian tuh coba deh, kalian mungkin yang angkatan lama ya, mungkin 2014 sampai 2019 mungkin ya, itu kalian coba buka lagi kalau kalian masih punya buku paket tentang sejarah. Lalu kalian bandingkan dengan ChatGPT. Kalian di ChatGPT itu prompt aja gitu. Kalian minta data yang sebenarnya, detail dan fakta, serta apa namanya pengamat gitu, ulasan pengamat gitu. Maka hasilnya buku sejarah itu akan kalah gitu. Buku paket yang kalian baca, yang kalian gunakan semasa sekolah itu udah nggak relevan di era sekarang. Kalian pun ditipu gitu loh, bahwasanya kita tuh saat zaman penjajahan Belanda itu kita tuh menjadi korban kerja paksa. Faktanya adalah Dendels tuh ngasih lo uang untuk gaji para ini, gaji para pekerja, tapi kan dikorupsi oleh para bupati-bupati waktu itu. Jadi budaya korupsi itu memang udah ada sejak dari dulu, dan ironisnya itu diturun temurunkan, dan apa ya, kita tuh tidak diajari itu how to solve this case gitu. Jadi kita tuh seakan dibiarkan bodoh. Dan kalau kita bicara ke konteks sekolah ya, apa sih yang membuat kita itu berpatokan bahwasanya ketika kita sekolah kita tuh bisa sukses gitu. Kalau kata Om Deddy Corbuzier itu kan dia bilang sekolah itu insurance. Memang kalian tuh kalau misalnya nggak bisa sukses dari jalur survival skill, setidaknya ijazah kalian tuh masih bisa menolong. Jadi ijazah kalian itu bisa menolong kalian untuk menjadi budak di sebuah perusahaan, di mana kalian tuh setidaknya bisa hidup lah. Tapi kalau untuk yang sukses-sukses banget, banyak kok orang tuh yang sukses ketika mereka tuh pendidikannya tinggi banyak. Tapi orang yang pendidikannya tinggi dan nganggur, atau dia tetap kerja tapi dengan gaji yang cuma cukup untuk dia hidup 1 bulan gitu. Dia hidup dari bulan ke bulan itu lebih banyak lagi guys. Jadi apakah kalian tuh masih berpikir bahwasanya oh iya sekolah itu sangat penting, itu adalah kunci untuk menuju kita ke masa depan yang lebih baik? Ya I don't think so. Karena kalian soal apapun ya di sekolah, khususnya hari ini ya, itu kalian tinggal buka GPT, kalian buka Gemini, itu selesai semua dan nilainya pasti sempurna. Jadi menurut saya ya sekolah itu menipu karena apa? Bukan karena kalau saya pribadi ya itu bukan karena pelajarannya. Pelajarannya tuh kalian bisa update gitu. Di Kalau di era sekarang kalian bisa update melalui GPT atau Gemini. Tapi menurut saya sekolah itu scam karena pembentukan karakternya dulu. Kita tuh dibikin jadi mentalitas budak, dimana kita tuh memang dibangun untuk menjadi pekerja, menjadi robot. Nah nanti ketika humanoid robot itu bisa kerja, apakah kita tuh masih berguna? Kan enggak. Jadi kita tuh sudah dilatih untuk menukar waktu untuk sesuatu. Kalau dulu kan kita waktu sekolah itu kita menukar waktu kita dari pagi sampai, kalau yang full day school ya sore, dari pagi sampai sore kita belajar hanya untuk nilai.
yang itu bahkan sebenarnya nggak gitu penting gitu di tempat kerja. Nilai matematika saya tuh pas-pasan, tapi saya bisa coding. Nah, ketika saya tuh apply waktu itu di perusahaan game, itu yang dilihat bukan bukan nilai matematika saya yang pas-pasan, tapi karena saya bisa ngoding pakai tools Python, maka saya diterima, itu aja. Jadi nilai matematika saya itu nggak ada hubungannya. Dan eh, yang membuat saya tuh heran gitu ya, mengapa sih pendidikan kita tuh tidak diperbaiki? Seperti contoh, ini kalau kita ke jenjang yang lebih tinggi ya, contoh kuliah lah. Kalau Timothy Ronald itu kan pernah bilang ya, dia bilang, ngapain lu sekolah bisnis kalau dosen lu aja bahkan nggak punya bisnis ya. Ya itu ada benernya juga gitu. Apa yang kalian gini deh, kalau di teknologi ya, anggaplah kalian tuh kuliah di mana? Universitas teknologi mana? Gimana ceritanya? Dosen kalian ketika mendapatkan project misalnya untuk nge-SEO website gitu, itu justru dilemparkan ke mahasiswa. Itu kan antara dosennya males atau dosennya nggak bisa. Jadi apa yang kalian tuh expect apa itu dari orang yang antara males atau nggak bisa? Nah, itu kalian pikir lagi. Jadi apakah sekolah itu masih scam atau sekolah itu harus gitu? Karena itu akan membantu kita untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Lalu yang kedua, itu cuman pengen sampaikan bahwasanya gimana sih untuk cara menghadapi orang tua kalian tuh yang quote unquote ya itu gagal dalam mendidik kalian. Atau gini deh gampangnya, ketika orang tua kalian itu tuh menjadikan kalian tuh investasi jangka panjang, investasi di masa depan, di mana orang tua kalian tuh berharap kalian tuh bisa untuk memenuhi kebutuhan orang tua kalian, lalu memenuhi kebutuhan adik-adik kalian, dan orang tua kalian itu akan bisa pensiun dengan santai. Kan akan selalu ada perdebatan ya, di mana oh tapi itu kan kewajiban anak terhadap orang tua. Oh itu kan bentuk bakti anak kepada orang tua. Masalahnya adalah ketika kalian tuh bukan orang yang lahir dari keluarga menengah ke atas. Dalam artian kalian tuh lahir miskin gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang merepotkan. Bayangin kalian tuh kerja dengan gaji pas-pasan dan di sisi lain kalian tuh harus menanggung biaya hidup orang rumah. Jadi apakah kalian tuh masih punya spare untuk saving? Apakah kalian tuh masih punya spare untuk investasi baik leher ke atas maupun financial market? Apakah kalian itu pada akhirnya bisa mengejar mimpi kalian? Contoh kalian tuh punya mimpi, nggak usah yang gede. Oh aku pengen punya apa? Oh aku pengen bikin bisnis ini. Nah kalau gaji kalian kecil dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang rumah, apakah cita-cita kalian tuh akan tercapai gitu? Ya mungkin ya amin ya kan, tapi kebanyakan enggak. Karena apa? Karena akhirnya kalian tuh akan dipaksa hidup dari bulan ke bulan. Itulah mengapa saya tuh sebenarnya gimana ya, betul kita tuh, saya percaya gitu bahwasanya kita tuh harus berbakti kepada orang tua. Saya juga tidak pernah membenarkan tindakan ketika kalian tuh berani terhadap orang tua, tapi orang tua juga harus sadar gitu bahwasanya kita tuh sebagai anak kita juga punya kehidupan sendiri gitu. Kita tuh punya hidup, kita punya cita-cita, kita punya keinginan yang harus dicapai. Jadi ketika orang tua kita menuntut kita berlebihan, kita tuh berhak loh untuk menolak. Tapi orang kan akan selalu bilang, oh berarti kamu nggak birrul walidain, kamu nggak berbakti kepada orang tua. Kamu coba deh lihat orang-orang sukses tuh pasti selalu berbakti kepada orang tua. Yang mereka nggak tahu adalah orang-orang sukses ini itu pernah loh mengambil jarak terhadap orang tuanya hanya untuk dia tuh bisa menjadi sukses dan akhirnya bisa berbakti kepada orang tua. Jadi jangan dibalik. Itulah kenapa kalau saya tuh ya selalu bilang kalau misalnya sama teman-teman saya tuh akan selalu bilang bahwa agama itu tuh di Indonesia overrated gitu. Agama itu ibaratnya tuh selalu menjadi tameng, bukan menjadi pondasi. Seperti contoh gampangnya gini, ketika kalian ajarin orang, kalian belajar AI, AI itu di dalam pekerjaan nanti gajinya gede, sekian, sekian, sekian. Teman kalian tuh pasti akan bilang, ngapain sih belajar susah-susah, duit tidak dibawa mati. Iya betul, duit itu nggak dibawa mati. Tapi kalau
kalian tuh berpegang dengan prinsip seperti itu, ya kalau kalian butuh duit tuh jangan WA pinjam duit anjing, kan gitu. Harusnya kan mikirnya kan seperti itu. Tapi banyak dari kita itu kan nanti pasti akan di ini lagi, membantu orang itu adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia, hablum minannas, ya fuck you lah. Tapi kan apa ya, itulah mengapa saya tuh masih heran, setiap hal di kita ya, di Indonesia khususnya itu selalu ditameng dengan agama. Itu yang saya nggak ngerti. Balik ke konteks orang tua tadi, kenapa sih kita tuh berhak gitu untuk menolak itu? Memang betul, saya tuh percaya, bahkan di hadisnya kan ada, ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu bergantung pada murka orang tua juga. Dimana kita tuh ngatain aja tuh nggak boleh sama orang tua, tapi apakah orang tua kita tuh juga sadar gitu bahwasanya apa yang mereka lakukan ke kita itu justru membebani kita. Kita kan nggak minta dilahirkan, tapi mereka yang memaksa untuk punya anak, lahirlah kita. Dan gimana ya, kalau saya tuh bilang aneh aja itu, kadang orang tua tuh ketika dia tidak mendapatkan apa yang diekspektasikan, itu mereka tuh antara ngebandingin ngebandingin anak dengan anak tetangga, atau ngebandingin dia dengan diri kita. Contoh, oh mamahi neng saumuranmu wis kerja, oh mamahi saumuranmu wis gini gini gini. Nah kan sebenarnya saya juga bisa balas gitu, Yuda ini neng masa muda ini ngetik wis cepet, merem cepet ya. Sedangkan ibu saya itu ngetik kalau di PC sekarang masih gini-gini, lama banget ya. Lalu atau saya tuh juga bisa bilang gitu, lah Megawati seumur mama udah jadi presiden, kelar kan gitu. Tapi kan kita nggak perlu lah sampai segitunya. Kita cuman perlu ngasih pengertian tuh secara halus ke orang tua kita, bahwasanya mah pah kita tuh belum bisa loh kalau untuk provide segala macam kebutuhan. Kita tuh juga punya kehidupan, kita harus nabung, dan kita harus apa namanya, berhemat untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan kita juga nggak perlu nyalain orang tua kita ya, bahwasanya kita tuh lahir dari keluarga yang miskin, kita nggak perlu nyalain. Memang untuk menjadi kita yang lebih kaya, ketika kita tuh berada di lapisan masyarakat terbawah, kita tuh harus bekerja ekstra, bekerja lebih banyak, bekerja lebih keras. Gampangnya gini deh, untuk orang yang lahir dari kalangan miskin, mungkin kalian nggak punya akses untuk memiliki skill yang itu, skill kalian tuh dibayar tinggi. Ada loh jalan pintasnya, yaitu apa? Kalian mainin quantity over quality, di mana kalian tuh kerja lebih banyak. Contoh, ketika kalian tuh misalnya adalah penjaga toko baju gitu. Nah, lepas kalian kelar nih jaga toko, ya kalian nyambi lah jadi apa, ojek online. Terus nanti nyambi jadi apa lagi? Karena kan kalian tuh nggak mungkin gitu, uh, udah miskin misalnya, ya kan, dan kalian nggak punya skill yang dibayar mahal gitu. Kalian nggak mungkin pulang dari toko jadi scriptwriter, jadi uh, software engineer, kan nggak mungkin. Yang mungkin kalian lakukan adalah kalian mengumpulkan gaji-gaji kecil dari beberapa pekerjaan. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, baru kalian tuh nanti bisa spare di beberapa uang itu nanti untuk kalian tuh belajar skill yang itu dibayar tinggi. Contoh, kalian bisa belajar skill AI, skill coding, atau skill apalah, video editor, atau apapun yang memang dibayar tinggi. Tapi kalian juga harus sadar itu, bahwasanya untuk mendapatkan itu banyak loh yang harus dikorbanin. Kalian tuh harus mengorbankan waktu, mengorbankan eh, kalian kesepian gitu ya kan, teman kalian cuman itu aja, karena kalian harus fokus dengan pekerjaan diri kalian agar kalian tuh hidup lebih baik ke depannya. Kalian bahkan ya itu harus ini loh, mengorbankan apa yang kalian makan. Kalian tuh harus rela untuk makan yang nggak enak agar bisa kalian tuh menyisihkan uang sebanyak-banyaknya, agar nanti mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan kalian tuh makan enak tuh udah nggak mikir lagi. Tapi dalam prosesnya kalian tuh harus berjuang lebih banyak, berkorban lebih banyak, dan apa ya, kalian tuh harus tahan banting lah
lebih tahan banting dari orang pada umumnya. Nah, kuncinya kan ada di situ. Itulah kenapa saya bilang bahwasanya pekerjaan itu sebenarnya adalah penjara. Tapi kalau kalian tuh nggak berani lari dari sistem itu sendiri. Lalu, antitesis selanjutnya. Ini tuh saya akan membahas ya, mungkin ini akan sedikit sensitif. Dimana saya tuh kan selalu bilang ya, agama itu overrated di Indonesia. Karena apa ya, banyak loh orang tuh yang menjadikan agama itu sebagai tameng. Contoh, banyak loh ternyata ustadz-ustadz atau kiai-kiai itu yang ternyata cabul. Yang baik memang banyak, tapi banyak juga yang ini apa namanya cabul. Terus misalnya nggak beradab, itu banyak juga kiai yang seperti itu. Bayangkan kalian tuh pesantren itu sekarang tuh bisa jadi bisnis loh. Saya kan dulu tinggal di pesantren gitu, dan pesantren tuh ada yang sampai buka cabang itu kan gimana ya? Kalau kita ngomong agamis tapi itu kapitalis, tapi kalau mereka dikatain kapitalis mereka nggak terima karena mereka berdalih bahwasannya oh dakwah itu harus dilakukan seluas-luasnya, tapi kak pihak pemilik pesantren ini tuh masih mencari uang gitu ya, jadi gimana kan repot. Memang ada pesantren yang gratis, saya tuh juga pernah kok masuk pesantren yang bayarnya tuh seikhlasnya semampunya, tetap dikasih makan walaupun makanannya ya makanan ya ngerti lah, you know lah, makanan kayak nasi terong gitu gitu, gitu. Tapi yang menjadi saya tuh berpikir lagi apakah agama itu sesembrono itu gitu, dalam mengatur kehidupan manusia. Saya rasa enggak ya, karena gini, ketika semuanya ditameng dengan agama, sebenarnya kalian tuh bisa balas dengan dalil agama juga. Seperti contoh lah tadi yang saya katakan ya, ketika teman kalian tuh ngajarin kalian, oh ini loh, kamu kalau pengen jadi kayak saya, bisa punya ini, kamu harus bekerja lebih keras ini. Terus dia misalnya bilang, ngopo kerja kok ngoyo-ngoyo, duit rati gawa mati. Nah, kalian bisa balas tuh gini, ingat ya, bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya Tuhan tidak akan merubah suatu nasib. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu ingin merubahnya sendiri. Di Ar-Ra'd. Lalu, ada juga aturan di mana Muslim itu kan sebagai rahmatan lil alamin, di mana kita tuh harus bermanfaat menjadi rahmat untuk alam semesta. Nah kalau kalian tuh nggak bisa bantu tetangga kalian untuk bisa makan gitu, misalnya tetangga kalian tuh miskin absolut gitu, kalau kalian tuh nggak bisa bantu tetangga kalian ini, jadi apa kalian tuh gunanya hidup di dunia? Kan nggak ada gunanya, sama aja bohong. Jadi kalian tuh ketika kalian ditameng dengan agama, kalian bisa hantem balik pakai dalil agama yang lain. Jadi kadang ya, kalau menurut saya agama itu bagus sebagai pondasi, tapi racun kalau itu dijadikan sebagai tameng. Kalian tuh nggak bisa loh selamanya bertameng dalam agama. Faktanya adalah kalian eh, bilang gitu bahwasanya oh pemimpin yang zolim adalah pemimpin yang bla 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 bla. Tapi ketika kalian tuh dikasih bantuan sama pemerintah ini, kalian terima-terima juga gitu. Nah itu kan justru kalian tuh malah menjadi kaum-kaum munafik gitu. Dimana itu juga satu keburukan yang disampaikan gitu. Allah tuh nggak senang sama orang munafik gitu. Jadi jangan loh kalian tuh memakai agama sebagai tameng untuk mendebat seseorang tanpa kalian tuh menggunakan akal dan berpikir secara rasional gitu. Karena salah satu syarat orang beragama itu adalah berakal gitu. Jadi kalau kalian tuh nggak punya akal ya kalian jangan beragama gitu. Kalian satu kandang sama keledai aja, jangan jadi manusia yang bermasyarakat dengan manusia lain, karena kalian hanya akan mempermalukan diri kalian sendiri. Oke guys, mungkin segitu dulu rangkuman untuk hari ini, dan sebagai reminder ya, saya tuh sedang berusaha untuk uh, mereplikat disiplin dari Cristiano Ronaldo, dimana kan karena saya juga memiliki beberapa kerjaan pokok dan saya juga harus membangun channel ini agar kedepannya lebih besar. Jadi saya tuh harus membagi waktu, dan saya juga sedang mencoba untuk mengorbankan sedikit waktu tidur saya untuk tetap bisa membuat konten secara rutin. Karena kalau kalian notice, konten saya tuh kadang seminggu 3 kali, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Tapi kedepannya saya akan berusaha untuk
menjadi orang yang lebih disiplin. Oke guys, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Have a magnificent day, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.